Cinta kepada Allah itu adalah terus-menerusnya zikir, ingat. Orang yang cinta lawan Allah itu orang yang banyak berzikir, orang yang banyak ingat lawan Allah. Nah, itu ada juga pendapat sebagian ulama. Nah, ngaran cinta kepada Allah itu orang yang banyak mengingat Allah. Karena ini memakai sebuah logika, bila orang cinta kaganangan. Nah, bila orang tuh cinta lawan siapapun, lawan apapun, rancaknya mengganang. Orang cinta lawan duit, siang malam duit diganangnya. Orang cinta lawan apa, itu pernah diganangnya. Nah, jadi cinta kepada Allah berarti banyak mengganang Allah. Kalau cinta kepada dunia, banyak mengganang dunia. Orang cinta kepada usaha, usaha diganangnya. Imam Al-Ghazali mengumpulkan perkataan-perkataan para ulama, mengumpulkan perkataan-perkataan para aulia yang membicarakan tentang mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri berkata, cinta itu, cinta kepada Allah artinya adalah mengikuti perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah itu adalah mengikuti perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Rasul kepada umat, jika kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah kalian kepadaku. Jadi artinya bahwa mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ukuran bagi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin besar cintanya kepada Allah, maka makin banyak perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diturut, yang dicontohnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu makhluk Allah yang sempurna. Artinya satu-satunya makhluk Allah yang punya gelar Al-Insanul Kamil, manusia sempurna, itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya bahwa kita kada akan mungkin bisa mencontoh seluruh yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Siapapun kada akan bisa mencontoh Rasulullah, karena contoh ini terlalu hebat. Nah, contoh ini terlalu mantap. Contoh ini sangat sempurna, dan itu hanya dimiliki satu-satunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu artinya siapa-siapa yang banyak mengikuti perilaku Rasul, kalau semuaan jelas kada akan bisa. Siapapun manusianya, semuaan bisa mencontoh Rasul kada bisa. Lalu siapa yang paling banyak mencontoh perilaku Rasul, maka itulah manusia yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjadikan Rasulullah sebagai ukuran tentang cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan seorang manusia sempurna. Di dalam diri beliau itu ada yang namanya hati. Hati itu disebut hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, di dalam diri beliau itu ada pendengaran, ada penglihatan, ada perkataan. Nah, jadi kita yang paling utama untuk mencontoh Rasulullah itu adalah mencontoh tentang hati beliau. Nah, bila kita mencontoh hatinya Rasulullah, itu lebih utama daripada kita mencontoh tutur kata Rasulullah. Kita mencontoh hati Rasulullah itu lebih utama daripada mencontoh penglihatan pendengaran Rasulullah. Kita mencontoh hati Rasulullah itu lebih utama dari kita mencontoh makan minum tidurnya Rasulullah. Nah, jadi ada urutan-urutan prioritas yang mana yang utama kita contoh dari Rasulullah. Ada yang sifatnya zati, zat, ada yang sifatnya sifat, nah, ada yang sifatnya itu adalah aridi, artinya di luar daripada zat dan sifat. Nah, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari segi zat, contoh hati beliau. Nah, bila kita mencontoh hati agar hati kita ini bisa mendekati dengan hatinya Rasulullah, maka ini orang tentu lebih utama dari orang yang hanya bisa mengikuti tutur kata Rasulullah. Nah, apa yang utama di dalam hati Rasulullah itu yang dicontoh? Pertama, ma'rifatuhu billah, ma'rifatnya Nabi kepada Allah. Nah, ma'rifatnya Nabi kita kepada Allah itu kada ada seorang pun yang sama dengan beliau tingkatan ma'rifatnya. Nah, jadi kita berusaha mencontoh ma'rifatnya Nabi itu kepada Allah bagaimana? Karena ma'rifat ini urusan hati. Urusan hati. Nah, kita contoh dulu ma'rifatnya Rasulullah. Apalagi yang ada dalam hati Rasulullah yang mesti kita contoh. Nah, bagaimana hati beliau itu terhadap makhluk Allah. Nah, hati beliau kepada Allah sudah luar biasa. Nah, itu kita contoh kayak apa hati Rasulullah lawan Allah. Kayak apa lagi hati Rasulullah dengan makhluk Allah. Nah, itu yang prioritas, yang utama, yang pertama yang kita contoh dari sekian banyak perilaku terpuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hati beliau yang begitu bersih, hati beliau yang begitu sempurna, lalu timbullah akhlak-akhlak beliau yang sempurna. Karena akhlak baik itu bersumber daripada hati yang baik. Menjadi fi'il Rasulullah, fi'il perbuatan sidin, kayak sidin guring, kayak sidin makan, kayak sidin minum, kayak sidin duduk. Nah, itu disuruh juga kita mencontoh. Namun itu sesudah mencontoh hati beliau. Nah, karena lagi disuruh pulang kita mencontoh yang luaran daripada Rasulullah. Yang luaran itu macam apa? Macam cara berpakaian sidin kayak apa. Nah, ini yang nomor 3-nya dari segi prioritas. Jadi kalau kita hendak mencontoh Rasulullah, mencontoh hati beliau, mencontoh af'al beliau, mencontoh apa yang di luar dari beliau, yang utama kita contoh adalah hati beliau. Karena itu sifatnya zati, zat beliau. Nah, jadi Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah kepadaku. Ikutilah aku, jar Nabi. Nah, apa yang diikuti? Pertama, hati beliau. Nah, hati beliau. Yang kedua, apalagi? Hanyar fi'il perbuatan beliau. Yang ketiga apa? Hanyar perilaku luar dari zat, dari fi'il beliau itu seperti berpakaian dan sebagainya. Nah, karena itu firman Allah demikian, lalu Imam Sufyan Tsauri berkata,
cinta kepada Allah itu adalah mengikuti perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang misalnya berpakaian persis mencontoh pakaian Rasulullah. Orang yang gaya hidupnya persis seperti gaya hidup Rasulullah. Orang yang makan guringnya, minumnya kayak Rasulullah. Tapi orang ini hatinya kada kayak Rasulullah. Hatinya kada kayak Rasulullah. Hatinya ada dendam, hatinya ada dengki, hatinya ada ria. Dibandingkan dengan orang yang hatinya macam hati Rasulullah, tapi akhlak zahirnya kada sama dengan Rasulullah, pakaiannya, cara hidupnya, tapi hatinya sama, maka orang yang hatinya sama ini lebih tinggi, lebih unggul di sisi Allah dari orang yang menyamai Rasulullah dari hal-hal yang zahir tadi. Macam Abu Bakar Siddiq, kan disebutkan dahulu Abu Bakar ini beliau menyamai Rasulullah di pintang mana? Di pintang hati beliau. Di pintang hati beliau. Nah, karena Abu Bakar ini punya sesuatu yang di dalam hati yang mendekati dengan hati Rasulullah, maka iman seluruh manusia umat Nabi Muhammad ditimbang dengan iman Abu Bakar unggul. Jadi artinya yang kita utamakan dulu, yang kita prioritaskan dahulu mencontoh Rasul itu hati beliau dulu dicontoh. Nah, beliau selalu bersifat ingin kebaikan kepada manusia. Hati beliau itu jauh daripada dengki. Hati beliau jauh daripada hiri. Hati beliau jauh dari takabur. Hati beliau jauh daripada ria. Nah, itu dulu yang dicontoh. Nah, itu yang utama, yang prioritas itu dicontoh. Jangan mengutamakan mencontoh zahir. Berpakaian sidin dicontoh, ditiru, apalagi makan minum sidin ditiru. Nah, itu bagus juga ditiru, tapi hendaknya sesudah yang utama ditiru adalah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain berkata, lain daripada Imam Sufyan Tsauri, cinta kepada Allah itu adalah terus menerusnya zikir, ingat. Orang yang cinta lawan Allah itu orang yang banyak berzikir, orang yang banyak ingat lawan Allah. Nah, itu ada juga pendapat sebagian ulama. Nangaran cinta kepada Allah itu orang yang banyak mengingat Allah. Karena ini memakai sebuah logika, bila orang cinta kaganangan. Bila orang tuh cinta lawan siapapun, lawan apapun, rancak inya mengganang. Orang cinta lawan duit, siang malam duit diganangnya. Orang cinta lawan apa, itu pernah diganangnya. Nah, jadi cinta kepada Allah berarti banyak mengganang Allah. Kalau cinta kepada dunia, banyak mengganang dunia. Orang cinta kepada usaha diganangnya. Jadi ujar pendapat ulama ini, cinta kepada Allah itu adalah selalu ingat kepada Allah. Bila kita selalu ingat lawan Allah, berarti kita itu artinya cinta kepada Allah. Sebagian dari mereka lagi berkata tentang cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu benci terus tinggal di dunia. Orang cinta kepada Allah itu artinya orang yang hendak lakas mati. Kenapa? Karena hanya dengan mati dia bisa bertemu langsung dengan Allah. Alam dunia mustahil kita melihat Allah. Al-Quran menjelaskan sudah itu. Dalam dunia kada mampu lain alamnya untuk bertemu Allah. Hanya bisa bertemu Allah sesudah mati.
Nah, orang yang cinta kepada Allah itu orang nang kada hakun lawas hidup di dunia, hendak lakas matinya, kehendakan bertemuan Allah. Nah, ada juga pendapat ulama kayak itu, bila cinta kepada Allah itu inya hendak lakas supang mati, hendak lakas mati. Padahal kada kawa juga dilakasakan mati itu kada kawa juga. Kita nih hendak lakas mati, kada belakas juga. Jadi jangan takutan hendak lakas mati itu. Kita nih hendak lakas mati. Kalau pang belakas dari jadwalnya kada belakas. Kada belakas. Mati itu sudah ada tanggalnya. Mati sudah ada jamnya. Kada kawa dilakasakan, kada kawa dilambatakan. Jadi orang-orang yang pecinta Allah itu mereka hendak lakas mati itu daripada hanya mengungkapkan kerinduan mereka. Kalau pang matinya dilakasakan Tuhan, kada. Nah, sudah ada jatah umurnya. Kayak orang pecinta dunia, hendaknya belambat mati, kemana-mana berubat, kada kawa, jadwal mati sudah ada. Cuma karenanya kecintaan lawan dunia, alnya hendak bertunggu di dunia ini. Nah, memanjangkan umurnya kakak hendaknya itu, kada memanjangkan umur. Cuma karenanya kecintaan dengan dunia, lalunya hendak seumuran bagaimana di dunia ini, hendak selawasan diam di dunia. Kada bisa merubah ketetapan bahwa inya mati tanggal anu bulan anu, kada bisa. Nah, jadi kehendak kita ini lambat mati itu hanya merupakan tanda bahwa kita ini masih cinta dunia. Tandanya banyak, tanda. Kita cinta kepada Allah, lalu kita hendak lakas mati, itu tandanya. Kada akan memperpendek umur. Nah, orang yang cinta kepada Allah, dari saking rindunya mereka bertemu Allah, mereka itu hendak lakas benar mati itu. Nah, jadi ada 3 macam. Imam Ghazali menulis tentang cinta kepada Allah. Satu, pendapat Sufyan Tsauri bahwa cinta kepada Allah itu adalah mengikut perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cinta kepada Allah itu ada juga yang berpendapat selalu ingat lawan Allah. Yang ketiga, ada juga pendapat cinta kepada Allah itu orang nang kada hendak lagi hidup di dalam dunia ini. Yang lain juga berkata cinta itu adalah mengutamakan orang yang dicintai. Ada juga pulang pendapat orang yang cinta kepada Allah itu orang yang mengutamakan Allah. Orang yang mengutamakan Allah. Artinya apapun yang inya hendak lakukan, inya takuni dahulu Allah. Ketujuh kada. Ini tanda orang cinta lawan Allah. Hendak makan kah, hendak guring kah, hendak berjalan kah, hendak apakah, melakukan apakah, ini bertakun lawan kekasihnya nih. Mun aku kaini katujuh lepian. Bila pen katujuh ulun gawi, bila kada. Selalu menunggu disukai oleh kekasihnya. Jadi artinya orang yang cinta kepada Allah itu secara adat istiadat kada mungkin berbuat dosa. Kenapa? Karena ini kada hakun membuat hal nang kekasihnya nih kada katuju. Nah, cuma ngarannya ini manusia, ada punya nafsu, pasti ada kesalahan, pasti ada dosa. Nah, itu jadi bedanya orang-orang yang macam ini lawan orang awam. Orang awam itu kalau berbuat dosa, satu berencana. Yang kedua, orang awam ini kalau berbuat dosa lambat tubat. Yang ketiga, orang awam ini berbuat dosa itu dalam keadaan merasa rame. Nah, orang-orang yang aulia maulah berbuat dosa, mau. Karena mereka kada maksum macam Nabi kada. Orang-orang wali mau aja berbuat dosa. Cuma bedanya satu, mereka itu kada mau berencana. Kalau berbuat dosa juga spontan, di luar perkiraan, di luar perencanaan. Nah, yang kedua,
Nah, mereka berbuat dosa itu cepat tobat kepada Allah. Yang ketiga, mereka sesudah berbuat dosa itu sedih, menangis dan menderita. Nah, itu perbedaannya. Dan ini semuanya, ujar Imam Ghazali, dan ini semuanya tadi adalah isyarat kepada buah-buah cinta. Itu buah cinta, ngarannya samaratul mahabbah, buah cinta. Buah cinta artinya, buah cinta itu maksudnya bila orang cinta itu mengikut Rasulullah. Bila orang cinta itu banyak ingat lawan Tuhan. Bila orang cinta itu mengutamakan yang dicintainya. Bila orang cinta itu hendak lakas mati. Nah, itu ujar Imam Ghazali buah cinta, bukan arti cinta. Bukan arti cinta. Contohnya lagi, duit itu nang apa? Nangaran duit itu apa? Ujar kita nangaran duit itu mun berduit nyaman menukar apa aja. Itu buah duit ngarannya. Mun aku berduit nyaman nak mana-mana kawa. Itu buahnya duit. Duit itu apa artinya? Nah, nang dicari itu artinya duit itu apa? Jangan bicarakan buah duit. Mun aku berduit nyaman beri orang. Itu ngarannya buahnya. Sama ngaran cinta. Cinta itu apa? Cinta itu artinya banyak mengganang. Itu buah cinta. Nah, lain cintanya. Nah, Imam Ghazali di sini menjelaskan tentang hakikat cinta itu apa, sehingga bisa membuahkan yang demikian-demikian tadi. Nasi itu apa? Nasi itu bila kita makan kita kenyang, tuh buah nasi ngarannya. Lain bicara nasi, bicara buah nasi. Banyu itu apa? Bila kita minum ampi haus, nah itu buahnya banyu. Banyunya itu apa? Nah, itu maksudnya. Nah, Imam Ghazali hendak menjelaskan ini adalah hakikat cinta itu apa? Bukan membicarakan buahnya. Buahnya ya kayak tadi sudah. Dan ini semuanya adalah isyarat kepada buah-buah cinta. Adapun diri cinta itu sendiri, hakikat itu cinta sendiri, maka mereka tidak mendatangkannya. Mereka kadang menjelaskannya. Mereka kadang menguraikannya. Nah, sebagian mereka para ulama mengatakan tentang hakikat diri cinta itu. Cinta itu yang diartikan dari yang dicintai, yang memaksakan hati untuk memperdapatinya, dan lidah enggan artinya tidak mampu mengatakannya. Itu cinta. Jadi cinta itu hakikatnya lidah kadakawa menjelaskannya. Apa itu nangaran cinta tadi? Kita hanya bisa membicarakan buah-buahnya. Kita hanya bisa membicarakan mukaddimah yang mendatangkan cinta. Nah, kita bicara bisa menguraikan kayak apa supaya datang si cinta itu. Nah, supaya kita didatangi oleh cinta itu, nah, kita bisa tafakur tentang kebaikan sidin. Sidin baik lawan kita, sidin sayang lawan kita, sidin memelihara lawan kita, sidin memberi rezeki lawan kita. Nah, itu bisa mendatangkan si cinta itu. Bila si cinta ini datang, ada buahnya tadi, ingat terus dan sebagainya. Sedangkan cintanya itu nang kayak apa nangaran cinta itu kada kawa dikisahkan. Nah, lidah kada mampu untuk menceritakannya, menjelaskannya. Al-Junaid berkata, Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, Allah Ta'ala mengharamkan cinta kepada orang yang mempunyai hubungan. Artinya Allah kada akan memberi si cinta itu kepada hati yang mana hati itu masih ada ketergantungan kepada selain Allah.
Allah kada akan meluntarkan mahabbah itu, cinta itu ke dalam hati manusia, yang manusia itu masih ada ketergantungan kepada selain Allah. Ketergantungan. Kayak apa contoh ketergantungan? Contoh ketergantungan itu adalah apabila itu ada pada kita, kita senang. Bila itu kada ada pada kita, kita sedih. Berarti kita tergantung dengan itu. Nah, maksudnya. Nah, apakah? Bila inyan itu ada para kita, ada lawan kita, kita senang. Hati kita nyaman, hati kita tenang. Bila itu kada ada pada kita, bila itu jauh pada kita, hati kita gelisah, hati kita susah. Berarti kita ngarannya tergantung dengan itu. Nah, bila macam itu hati kita, Allah kada memberi yang namanya cinta tadi kepada Allah. Dicontohkan di situ min ahlin wa malin wa ghairihima, seperti ketergantungan dengan keluarga, ketergantungan keluarga, ketergantungan dengan keluarga anak bini. Bilanya sudah anaknya ada, bininya ada, dekatinya, hatinya tenang, hatinya lapang. Bila anaknya jauh, bininya jauh, inya gelisah, inya kada tenang hidupnya. Ini berarti ketergantungan kepada keluarga. Wa malin, harta. Nya kalau berduit banyak, tenang pikirannya, guring jana, makan gancang. Tapi kalau kada sing duitan, memusang, kada nyaman, gelisah. Berarti ini ngarannya alaqah, tergantung dengan duit. Nah, bila hati kita nang macam itu, Allah kada mau memberi mahabbah tadi. Haramallah, Allah mengharamkan cinta kepada Allah kepada orang yang mempunyai ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh aja senang dengan duit, boleh. Tapi senangnya lawan duit itu bukan karena duitnya. Nah, kita boleh senang dengan makanan, boleh aja senang, tapi jangan makanan itu nang kita senangi. Nang kita senangi itu adalah nang memberikan makanan itu kepada kita. Ini kita dapat makanan yang banyak nih, macam-macam makanan ada, hati kita gembira. Tapi gembira bukan kepada banyaknya makanan ini. Hati kita gembira berarti Allah memperhatikan aku nih. Nah, berarti Allah ini menyayangi aku nih. Berarti Allah ini mengabulkan hajatku. Nah, itu yang aku gembira, bukan makanannya ini. Itu kada apa-apa macam itu. Datang rezeki, datang duit. Nah, kita gembira. Tapi gembira bukan duit nang bapak-pak itu kada. Gembiranya artinya Allah ini perlu, Allah ini tahu kebutuhanku, itu yang aku gembira. Berarti Allah ini tahu apa yang aku perlukan, Allah memperhatikan apa yang aku kehendaki. Nah, gembiraku tuh di situ, bukan pada duit ini. Nah, itu gembira yang terpuji, gembira yang berpahala. Duit dapat, pahala dapat, makan kenyang dapat, pahalanya dapat. Nah, tapi kalau gembira kita kepada makanan, gembira kita kepada duit, nah lupa kepada Allah, nah ini maksudnya yang ketergantungan tadi. Nah, bilakah itu kada mau Allah memberikan mahabbah tadi. Ada juga yang terpuji, tapi lebih terpuji yang pertama tadi. Tapi ini terpuji juga. Begitunya dapat duit, gembira. Gembiranya bukan karena ingat lawan Allah, kada. Begitu tak dapat duit, nah aku kau memberi si pulan, aku kau menyumbang si pulan, aku kau naik haji, aku kau berumrah, aku kau mulai masjid. Itu nang gembiranya inya. Ini terpuji juga. Tapi kalah terpujinya daripada nang pertama tadi. Yang pertama tadi begitu dapat rezeki, wah ini langsung ingat Tuhan. Oh, berarti Tuhan memperhatikan aku. Berarti Tuhan ini melindungi aku. Berarti Tuhan tahu apa yang kubutuhkan. Nah, itunya gembira. Nah, itu nomor satu sudah kegembiraannya.
Allah Ta'ala mengharamkan cinta kepada orang yang mempunyai hubungan, artinya alaqah, ketergantungan, baik harta, baik kedudukan, baik keluarga, dan lain-lainnya. Nah, orang-orang yang sudah ma'rifat lawan Allah, orang yang ma'rifat lawan Allah itu orang yang hanya tergantung lawan Allah, tergantung lawan Allah. Nah lalu karena ini tergantung lawan Allah, inya berbuat maksiat kada wani berbuat maksiat. Kenapa? Allah kena sarik, habis aku diputusnya. Ini tergantung lawan Tuhan. Berbuat maksiat juga, ini ancap tubat, lakasi tubat. Biar lambat aku ini bisa diputus Tuhan hubungan. Nah itu orang tergantung lawan Allah ngarannya. Orang yang berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah, hatinya lapang, karena dia menganggap ini memperkuat hubungannya dengan Allah. Nah itu tergantung lawan Allah. Nah bila kita tergantung lawan Allah, bukan lawan makhluknya, nah Allah kena akan memberi kita mahabbah tadi, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia Junaid mengatakan setiap cinta yang ada imbalannya, maka apabila imbalan itu habis, niscaya habislah cintanya. Ini cinta yang sangat rendah. Ini cinta yang sangat rendah. Dia mencintai Allah itu semata-mata karena kebaikan Allah. Ini cinta yang sangat rendah, walaupun cinta juga cuma rendah kedudukannya, martabatnya, pahalanya kurang. Nah, ini cinta lawan Allah itu karenanya melihat Allah itu menghidupkan dia, melihat Allah itu memberi rezekinya, melihat Allah itu melindunginya. Semua nang kebaikan Allah aja dilihatnya, lalu ini jatuh cinta kepada Allah. Nah ini cinta ini baik, berpahala, tapi ini rintan, mudah luntur. Karena bila Allah mendatangkan bala, nah, Allah kadang mengabulkan doanya, Allah buat dia susah, ini bisa luntur cintanya, bisa lupa lawan Allah jadinya. Tapi kalau orang itu cinta kepada Allah karena Allah, bukan karena kebaikannya, nah apapun yang diberikan Allah kepadanya, kadang merubah cintanya kepada Allah. Macam manusia juga. Nah kalau orang tuh cinta lawan seseorang karena kebaikan orang itu, karena bila orang tuh kada baik lagi, nya kada cinta lagi. Bila orang tuh kada baik lagi, kada cinta lagi. Bila orang tuh kada menguntungkan lagi lawan inya, dibuangnya. Cinta ya lawan kita, selama kita masih menguntungkan dianggapnya. Kita mendatangkan rezeki lawan inya, kita mendatangkan ketenangan lawan inya, kita mendatangkan manfaat lawan inya. Inya cinta lawan kita karena kecintaan itu. Begitu kita sudah kada berguna lagi, begitu kita sudah kada bisa mendatangkan manfaat kepada inya, bahkan kita bisa merugikan inya, tinggalkannya kita. Tinggalkannya dah. Nah, itu cinta cuma membawa kepada yang demikian tadi. Setiap cinta yang ada imbalannya, maka apabila imbalan itu habis, niscaya habislah cintanya. Zunnun berkata, katakanlah kepada orang yang menampakkan kecintaan kepada Allah. Nah, katakan kepada orang yang menampakkan kecintaan kepada Allah. Orang ini menampakkan dirinya cinta kepada Allah. Orang ini mengaku ana uhibbullah, aku cinta kepada Allah. Nah katakan kepada orang itu, jagalah, jaga. Jangan sampai kamu hina karena selain Allah. Jangan sampai kamu hina karena selain Allah.
Seorang nih bertanya kepada Asy-Syibli rahimahullah, sifatkanlah kepada kami orang yang arif dan orang yang muhib, orang yang mencintai. Ujar orang kepada Imam Syibli, jelaskan bang kepada kami orang yang arif itu kayak apa, orang yang muhib itu kayak apa. Arif artinya orang yang mengenali Allah, muhib orang yang mencintai Allah. Ini ada perbedaan tipis antara arif dan muhib itu. Kalau muhib ini tentunya arif, jakanya kada arifnya kada muhib lawan Allah. Nah, orang yang arif ini belum tentu sampai ke tingkatan muhib. Hanya sudah kenal kepada Allah, tapi belum tentu lagi dalam hatinya ada mahabbah. Hanya kenal. Nah, hanya kenal belum tentu ada mahabbah. Kalau orang muhib itu sudah balik lawas kenal. Nah, apa perbedaannya? Asy-Syibli berkata, menjawab, al-arif apabila ia berbicara niscaya ia binasa. Orang yang arif ini apabila ia berkisah-kisah itu menghancurkan dirinya. Ini sudah kenal lawan Allah, dikenalkan Tuhan, ya Tuhan nah apunku ini. Ini dikisahkan lawan orang sarik Tuhan. Ya Tuhan kan bisa mengikuti rahasia ini ngarannya, berkisah-kisah aja bagiannya. Hanya sedikit sampai akan Tuhan sudah berkisah-kisah. Nah, Tuhan kada ketujuh rahasianya dibuka kepada yang bukan ahlinya. Nah, jadi orang arif itu kalau yang berbicara itu membinasakan dirinya. Dan al-muhib, nah, orang yang cinta apabila ia diam maka ia binasa. Nah, kalau orang muhib, orang cinta tuh orang kada kau berdiam lagi. Selalu memuji kepada Allah, selalu menyanjung kepada Allah, selalu takzim kepada, karena kada kasandangan lagi dalam dirinya. Nah, menyandang cintanya itu kepada Allah sehingga dia buka. Allah itu maha ini, Allah itu maha itu. Nah, karena dalam hatinya sudah kada muat lagi diisi oleh mahabbah itu. Jadi orang muhib tuh kada kau berenai. Selalu bicara memuji kepada Allah, menyanjung yang dikasihinya. Di mana-mana bicaranya pasti menyanjung Allah.